Setelah kita klik elektroterapi, maka akan disajikan di sini ada menu pain management, muscle stimulation, all current waveform, dan diagnostik. Nah, yang kita pilih di sini adalah pain management karena kita mau mengurangi nyeri atau menurunkan nyeri, terapi untuk menurunkan nyeri. Setelah masuk elektroterapi, kita pilih pain management. Setelah ke pain management, maka kita akan dihadapkan ada premodulat sama 4 polar interferential current. Ya, kalau premodulat kemarin sudah saya terangkan bahwa premodulat ini interferential current yang baru, tidak perlu 2 channel, tidak perlu disilangkan, di dalam alat sudah digabungkan harusnya. Hari ini kita akan praktekkan yang 4 polar interferential. Nah, ini menggunakan 2 channel. Nah, ini kalau dilihat di sini, nah ini channel pertama, ini channel kedua untuk elektroterapi. Ini channel pertama, ini channel kedua untuk elektroterapi. Sedangkan di sini nanti ini untuk diagnostik. Biasanya ini digunakan untuk EMG, elektromiogram, untuk mengetahui aktivitas atau untuk mengetahui aktivitas kelistrikan pada otak. Elektroterapi yang digunakan di sini channel 1 dan channel 2. Kalau 4 polar, kedua channel ini harus di-install, harus di-setting. Jika premodulat cukup 1 saja. Oke, sesuaikan. Di sini ada di elektrodenya sini. Ini ada warna merah dan hitam ya. Nah, ini anoda dan katodanya. Anoda dan katoda. Jangan lupa anoda itu apa, katoda itu apa. Oke, jika kita masukkan 2 channel. Ini elektrodenya seperti ini. Ada anoda dan katoda. Ini nanti arusnya bolak-balik sehingga yang anoda jadi katoda, katoda jadi anoda. Sangat cepat sekali. Frekuensinya sekitar 4000 Hz. Artinya dalam 1 detik terdapat pergantian anoda katoda sebanyak 4000 kali. Kemudian ini adalah spons busa untuk elektrodenya. Kita basahi dulu agar meningkatkan konduksi atau konduktans sekaligus menurunkan tahanan pada kulit pasien. Karena semakin banyak kandungan air maka tahanannya akan semakin turun dan konduktansnya semakin meningkat. Oke, saya perlu 1 model di sini. Silakan, laki-laki. Laki-laki. Mau saya aplikasikan pada punggung belakang. Oke, dilepas dulu. Oke, karena ini kita praktek 4 polar interferensial, maka membutuhkan 2 channel seperti ini. Maka nanti pemasangannya dia menyilang. Ini kalau menyilang nggak mungkin di tangan ini ya, karena areanya dia cukup besar. Maka perlu diaplikasikan pada area yang besar juga, area yang luas. Silakan dilepas bajunya. Ya. Di samping aja bajunya atau di sana di meja. Tengkurap. Oke. Biasanya untuk aplikasi 4 polar atau 4 elektroda atau 2 channel seperti ini dibutuhkan area yang luas. Ini biasa diaplikasikan pada punggung. Dari lagi nih. Ada keluhan nyeri di sini. Oke, sebelum diaplikasikan kita bisa membersihkan punggung pasien dengan alkohol untuk meminimalisir adanya untuk menurunkan tahanan pada kulit, menurunkan tahanan pada
sesuaikan dulu dengan kontrol. Kan tak kecil nih. Oke, setelah itu Iya. nah ini channel pertama ya. Channel pertama, satu channel ini ada 2 elektrode, anoda dan katoda, nanti dia bolak-balik. Nah ini pemasangannya, dia harus disilangkan. Ini contoh menyilangkannya, ya seperti ini. Pastikan dalam memasukkan pospon ini jangan sampai ada yang keluar, harus full. Ini yang channel kedua. Yang channel kedua, kita silangkan saja. Atau kita bisa, misalnya ada celana, kita selipkan celana saja. Ini channel pertama, ini channel kedua. Coba dulu ya. Coba dulu. Oke, udah. Udah. Pak enggak kebalik. Ya. Yang lembut enggak yang Oh, iya. Oke. Oke, kemudian kalau nanti praktek di rumah sakit, ini kabelnya kan nyentuh kulit pasien ya. Ini kalau bisa kabelnya jangan sampai menyentuh kulit pasien. Ini biasanya nanti setelah dipasang seperti ini, kita lakukan seperti ini, kemudian kita berikan selimut. Kita berikan selimut. Mengapa seperti itu? Sebenarnya kabelnya ini nggak nyetrum, tapi karena sering dipakai alat ini, sehari bisa sampai 50 pasien, kemungkinan resiko dia pasti akan ada yang terkelupas dan sebagainya. Kalau ini nggak terkelupas, karena jarang digunakan, maksudnya hanya digunakan ketika praktek, berbeda ketika digunakan pada pasien. Itu sehari bisa 50 kali. Nah, sehingga agar tidak resiko menyetrum pasien karena kabelnya terkelupas, maka biasanya kalau di rumah sakit kabelnya sudah dipasang seperti ini, kabelnya seperti ini, kemudian diberikan selimut agar kabelnya tidak menyentuh kulit pasien, itu ya. Oke, seperti ini saja untuk pemasangan elektrodenya, disilangkan. Kemudian kita masuk ke 4 polar interferensial karena kita menggunakan 2 channel dan 4 elektrode. Kita masuk di sini. Kita pilih yang klasikal interferensial. Klasikal interferensial. Waktunya kita bisa atur misal 10 menit. Kemudian kita atur carrier frekuensi, ini 4 kHz atau 4000 Hz. Itu sensoris. Nanti kalau motorisnya adalah 2 kHz atau 2000 Hz. Untuk sensoris untuk menurunkan nyeri 4 kHz atau 4000 Hz. Bit frekuensi misal kondisi kronis misal berapa bit frekuensinya? Bit frekuensinya berapa? Ini kalau belum saya setting nilainya 80. Nah, ini kalau belum saya setting dia nilainya 80.
Kalau crohn ini menunjukkan nilai tengahnya. Jika kalau kronis dia kurang dari 80. Misal saya pilih 50 aja, 50. Oke, kronis ya, misal. Kemudian frekuensi modulasinya berapa kalau kronis? Kurang dari 50, saya pilih 20. Modulasi programnya berapa? 1/1. Nah, ini 1/1 seperti ini. 1/1. Wow. Akut 6/6, 12/12, subakut bisa 1/30 seperti ini. Ini modulasi atau modifikasi pada bit frekuensi. Kemudian output mode-nya adalah CC. Output mode ini bisa kita pilih CC atau CV. Kita pilih yang CC. Output mode ini ada dua ya, ada CC dan CV. CC itu constant current, kalau CV itu constant voltage. Nah, yang perlu diingat adalah ketika elektrodenya diam, ini kan diam ya, kita pilih yang CC, constant current. Tapi kalau nanti ada salah satunya digerak-gerakkan, itu kita pilih yang CV atau constant voltage. Nanti kita juga mempelajari tentang salah satu elektroda yang digerakkan, nanti di trigger point. Jadi tanyakan sampai sini. Oke, ngatur setting cuma hanya memasukkan nilainya saja, dan kita nyalakan.